Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM 22101046, Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video kali ini saya memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan. Baik, pada materi kali ini yang ingin saya bahas yaitu mengenai ukuran pembangunan. Nah, di mana ukuran pembangunan itu mencakup berbagai indikator yang memberikan gambaran tentang kemajuan suatu wilayah atau negara. Nah, indikator-indikator yang utama yang meliputi kekayaan rata-rata seperti pemerataan, kualitas hidup, kerusakan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu kekayaan rata-rata. Nah, kekayaan rata-rata ini indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Nah, biasanya dari ukuran ini diukur itu melalui produk domestik bruto atau PDB. Nah, di mana per kapita yang menunjukkan pendapatan rata-rata itu di setiap penduduk. Nah, dari itu kita bisa lihat berapa rata-rata pendapatan penduduk itu. Nah, dalam meningkatkan kekayaan rata-rata menunjukkan kemajuan ekonomi, namun tidak otomatis, tetapi menjamin pendapatan, kualitas hidup, dan pemerataan rata-rata penduduk itu sendiri. Nah, untuk materi yang kedua yaitu pemerataan. Pemerataan mengukur seberapa adil distribusi kekayaan dan peluang di masyarakat. Nah, indikator yang meliputi ketimpangan atau pendapatan itu sendiri dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Nah, pembangunan yang seimbang ini harus fokus atau lebih pada pemerataan agar semua orang dapat memanfaatkan kemajuan ekonomi. Nah, materi yang ketiga yaitu kualitas kehidupan. Nah, di mana kualitas kehidupan ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Nah, indikator yang meliputi beberapa harapan hidup, tingkat literasi, akses terhadap air bersih, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, dalam meningkatkan kualitas hidup menunjukkan kemajuan yang lebih komprehensif, bukan hanya ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, indikator yang meliputi kegiatan pembangunan berkelanjutan ini emisi seperti gas rumah tangga, polusi, dan pembangunan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan ini yang memastikan bahwa kemajuan ekonomi itu tidak merusak lingkungan tetapi memanfaatkan sumber daya alam. Untuk materi selanjutnya yaitu keadilan sosial. Nah, di mana keadilan sosial ini menekankan pada keadilan di mana di dalam distribusi dan hak-hak berkesempatan dan sumber daya alam di masyarakatnya, di mana indikator yang meliputi kebebasan seperti represi, berkeadilan sosial dan hukum, dan akses terhadap hak-hak dasar. Nah, dalam keadilan sosial ini yang sangat penting yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana semua orang memiliki atau kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, dari 5 indikator ini, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang bertimbangkan dari kelima indikator ini. Nah, secara seimbang ini akan menghasilkan pembangunan yang baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi ukuran pembangunan. Itulah ada 5 indikatornya.
Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.